Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana dengan NIM 20123039. Saya dari kelas PAI 5C. Di sini saya akan membuat tugas UAS pada mata kuliah Kurikulum Pendidikan Islam di Madrasah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Teknik Pembuatan RPP dan Modul Ajar dalam Kurikulum Merdeka. Memahami Kurikulum Merdeka, filosofi dan prinsip kuncinya. Nah, Kurikulum Merdeka berlandaskan pada filosofi pendidikan yang berpusat pada murid, menekankan pada pengembangan potensi individu dan menciptakan pembelajaran yang relevan dengan kehidupan yang nyata. Nah, fokus pada kompetensi, bukan hanya konten. Yang selanjutnya, pembelajaran yang fleksibel dan berdiferensiasi. Terus, pengembangan karakter melalui proyek penguatan profil Pancasila atau P5. Elemen kunci dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP dalam Kurikulum Merdeka dirancang untuk menjadi dokumen yang adaptif dan berfokus pada pengalaman belajar siswa. Nah, tujuan pembelajarannya yaitu dirumuskan secara spesifik dan terukur mengacu pada capaian pembelajaran atau CP dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, langkah pembelajarannya yaitu menggambarkan aktivitas konkret yang akan dilakukan guru dan siswa, termasuk pendekatan, metode, dan model pembelajaran. Asesmennya yaitu mencangkup asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif untuk memantau kemajuan belajar siswa. Nah, selanjutnya yaitu materi dan sumber belajar. Menyebutkan bahan ajar dan referensi yang digunakan. Dapat berupa buku teks, media digital, atau lingkungan sekitar. Nah, langkah-langkah praktis membuat RPP yang efektif. Yang pertama yaitu analisis capaian pembelajaran atau CP. Nah, yang pertama kita harus memahami kompetensi yang harus dicapai siswa di akhir fase pembelajaran. Selanjutnya yaitu susun alur tujuan pembelajaran atau ATP. Nah, rangkaikan tujuan-tujuan pembelajaran secara logis dan sistematis. Selanjutnya, identifikasi kebutuhan siswa saat belajar, yaitu lakukan asesmen diagnostik untuk mengenali gaya belajar dan minat siswa. Selanjutnya, rancang kegiatan belajar. Pilih strategi dan metode yang sesuai, serta media pembelajaran yang menarik. Dan yang selanjutnya, terakhir, tentukan bentuk asesmennya, atau gunakan berbagai instrumen untuk mengukur pemahaman dan keterampilan. Mengembangkan modul ajar yang berdiferensiasi dan menarik. Nah, modul ajar adalah perangkat ajar yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, sekaligus membantu siswa secara mandiri. Yang pertama, adaptif dan fleksibel, yaitu modul ajar harus dapat disesuaikan dengan beragam tingkat kemampuan dan gaya belajar siswa. Dan selanjutnya, menarik dan interaktif. Sertakan elemen visual, contohnya yaitu aspek konkret dan kegiatan yang mendorong partisipasi aktif siswa tersebut. Dan yang terakhir, ketiga, meningkatkan kemandirian, yaitu dilengkapi dengan panduan yang jelas, latihan, dan umpan balik untuk belajar mandiri. Nah, modul ajar yang baik akan mendukung guru dan siswa mencapai tujuan pembelajaran secara optimal.
Contoh modul ajar, integrasi proyek, penguatan profil belajar Pancasila. Nah, ada contoh integrasi P5 dalam modul ajar pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk siswa menengah pertama atau SMP. Yang pertama itu judul proyeknya contohnya seperti energi bersih untuk masa depan. Nah, tujuan P5-nya yaitu mengembangkan dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia atau peduli lingkungan serta gotong royong yang merupakan kolaborasi. Yang selanjutnya aktivitas, yaitu siswa melakukan riset tentang sumber energi terbentuknya, sumber energi terbarukan, membuat model panel surya sederhana dan mempresentasikan hasil kepada komunitas sekolah. Nah, produk yang terakhir, laporan riset, model panel surya, dan kampanye kesadaran energi bersih. Nah, integrasi P5 ini memberikan pengalaman belajar yang holistik, menghubungkan teori dan praktik nyata, dan menumbuhkan kesadaran lingkungan. Tantangan dan solusi dalam implementasi kurikulum Merdeka. Yang pertama, pelatihan guru, yaitu program pelatihan berkelanjutan untuk guru. Yang kedua, sumber belajar atau pengadaan bahan ajar dan alat praktis. Yang ketiga yaitu perubahan sikap, atau kampanye dan dukungan kepemimpinan sekolah. Yang keempat, mentoring atau pendamping guru baru maksudnya dan berpengalaman. Dan yang kelima, penggalangan dana atau kolaborasi komunitas dan sponsor lokal. Dan yang terakhir, workshop praktis atau sesi praktik kurikulum berbasis proyek. Mengatasi tantangan ini juga memerlukan kolaborasi aktif antara pihak sekolah, guru, pemerintah, dan komunitas. Nah, jadi kesimpulannya, pada kunci sukses RPP dan modul ajar yang inovatif, yaitu inovasi berkelanjutan, atau terus berinovasi dan beradaptasi dengan dinamika kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Selanjutnya, kolaborasi aktif. Nah, berbagi praktek, baik dan belajar bersama antar guru dan pengembangan profesional. Dan yang terakhir, fokus pada siswa. Menempatkan kebutuhan, minat, dan potensi siswa sebagai inti dari setiap rancangan pembelajaran. Nah, RPP dan modul ajar inovatif adalah fondasi untuk menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan relevan bagi generasi penerus bangsa. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada materi yang telah saya paparkan tadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.